فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Menyerang muslimin, maka Abu Dujana radhiyallahu anhu bersama pasukannya berhasil memukul mundur Yahudi dan berhasil memasuki benteng mereka dan akhirnya menguasainya. Kaum muslimin menemukan pada benteng tersebut dabbabah namanya. Dabbabah artinya ini sebuah alat ya yang dipakai dalam peperangan, dan ini belum ditemukan juga muslimin sebelumnya. Sebuah kotak yang tinggi, di dalamnya terdapat tangga-tangga. Jadi seperti berapa tinting bangunan, gitu kan. Ada rodanya besar 4, semuanya dari kayu. Rodanya pun dari kayu, itu ditarik nanti dari depan atau didorong dari belakang. Itu ada 3 sampai 4 lantai. Jadi di dalamnya ada tangga naik. Jadi setiap lantai itu bisa memuat sekian belas prajurit. Jadi 3 atau 4 lantai ini itu bisa sampai puluhan prajurit. Itu nanti didorong, kemudian didempetkan ke benteng musuh supaya mereka bisa naik ke atas. Seperti itulah ya. Dan itu di bagian depannya ditaruh kulit-kulit hewan yang dibasahin dengan minyak. Biasanya cara menghancurkan bangunan seperti ini yang didorong ini, itu dengan cara dipanahin dengan panah api. Sehingga kayunya terbakar jadi rontok gitu kan. Seperti itulah. Jadi mereka sudah taruh di depannya kulit-kulit yang dikeringkan, ditempelkan agar pada saat dilempar dengan panah api tidak bisa terbakar. Alat ini digunakan oleh Yahudi tentunya untuk strategi perang dan mempertahankan benteng-benteng mereka gitu. Kaum Yahudi waktu tahu ya ternyata muslimin berhasil melalui Abu Dujana menembus benteng ini, benteng Ubay, maka mereka lari ke benteng yang setelahnya namanya benteng Nadar. Ini benteng yang kelima. Benteng ini terhitung benteng yang terkuat di Khaybar. Selain berada di atas gunung yang terjal, juga persiapan dalamnya cukup untuk kehidupan 1 tahun. Oleh karena itu si wanita dan anak-anak, semua wanita dan anak ditaruh di benteng ini. Melihat benteng yang sangat sulit ditembus, maka Nabi SAW memerintahkan agar manjanik atau tadi ya meriam-meriam itu ya, tapi pakai batu yang dilemparin, yang diambil dari benteng yang sebelumnya, dan juga dabbaba ya, tadi yang dibahasakan dabbab ini adalah rumah-rumah atau tadi tangga-tangga yang dibuat sedemikian rupa ditempelin di tembok untuk naik ke atas. Digunakan dalam peperangan tersebut, dan ini pertama kali muslimin menggunakan alat-alat perang selain pedang dan perisai, juga tombak yang biasa mereka kenal. Nabi SAW waktu itu memerintahkan semuanya pasukan menuju ke arah benteng Nadar dan membawa meriam ini lalu dipakai semuanya, dilemparin ke arah sana. Begitu pula tangga-tangga tadi ditempelin di benteng-benteng sehingga akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam benteng tersebut. Kalau saat itu kaum Yahudi betul-betul tidak bisa melakukan apa-apa karena muslimin sudah ada di dalam benteng mereka. Satu sisi mereka sibuk menyelamatkan diri dari tembakan meriam, dan sisi yang lain di dinding tembok mereka jebol ya, karena memang dinaikin oleh kaum muslimin. Akhirnya dengan cara ini muslimin berhasil menguasai benteng mereka, dan mereka pun melarikan diri pada saat itu. Seluruh Yahudi laki-laki melarikan diri, dan seluruh anak-anak juga anak-anak dan wanita menjadi harta rampasan perang muslimin. Semua wanita dan anak-anak Yahudi dibagikan kepada pasukan muslimin, dan menjadi bagian Nabi SAW adalah Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha, yang sebelumnya bagian Dihya al-Kalbi. Dihya adalah sahabat Nabi yang mulia gitu kan. Dibagilah para wanita dan anak-anak ini, si fulan dapat sekian, si fulan dapat sekian, sekian orang gitu. Jadi sahaya mereka. Maka Ali bin Abi Thalib mendatangi Nabi SAW lalu berkata, wahai utusan Allah, Sofiyah binti Huyai, hayanya Huyai ini raja Yahudi, dan suaminya juga raja Yahudi, suaminya namanya Kanana bin Abi Hukaik ya. Maka tidak pantas kecuali untuk anda, lebih baik Sofia di bawah naungan anda, jangan dikasih sahabat yang lain. Maka Nabi SAW mengatakan, baik, bawalah ke sini Sofia dengan juga yang memilikinya, Dihya al-Kalbi. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Dihya, maukah kamu, ridhokah kamu kalau orang ini Sofia aku gantikan dengan beberapa sahaya yang lainnya? Maka Dihya mengatakan, ya Rasulullah, dia buat anda, tidak usah ada balasan apa-apa. Maka diberikanlah Sofia kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW waktu itu mengetahui kedudukannya, lalu mengatakan kepada Sofia, engkau aku bebaskan karena Allah. Kata Nabi SAW, tanpa syarat apa-apa, engkau aku bebaskan karena Allah. Maka tiba-tiba Sofia syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Nabi SAW dan para sahabat heran, kenapa Sofia begitu cepat masuk Islam, sementara Yahudi ini terkenal susah masuk Islam. Sulit sekali masuk Islam, gitu kan. Sampai kata Nabi SAW, kalau ada 12 orang Yahudi masuk Islam di zamanku, maka seluruh Yahudi masuk Islam. 12 orang, saking susahnya. Tiba-tiba perempuan ini mengucapkan syahadat.
Maka Nabi SAW tanya kepada Sofia, apa yang membuatmu secepat itu masuk Islam? Maka Sofia menceritakan. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya dulu waktu masih kecil di Madinah, saya tinggal di Madinah dulu. Umur saya masih di bawah 10 tahun. Ayah saya, Huyai bin Akhtab, dengan paman saya, Yasir bin Akhtab. Dua-duanya pendeta Yahudi. Anda pernah mempermalukan mereka di depannya Abdullah bin Salam. Masih ingat kisah Abdullah bin Salam, pendeta Yahudi yang masuk Islam gitu kan. Setelah bertanya kepada Nabi SAW, apa makanannya ahli surga, bertanya beberapa pertanyaan yang sudah pernah kita jelaskan. Lalu kata Abdullah bin Salam setelah syahadat, ya Rasulullah, orang Yahudi kaum qadar, kaum yang suka berkhianat. Maka jangan ceritakan saya masuk Islam, tapi undang mereka, pendeta-pendetanya, biar Anda bertanya kepada mereka. Lalu Nabi SAW mengundang, termasuk yang datang adalah Huyai bin Akhtab dan Yasir bin Akhtab ini. Datang ke masjid Nabi SAW, kata Nabi SAW, hai orang-orang Yahudi, kalian adalah pendeta-pendetanya. Kalian tahu siapa saya. Kalian temukan nama saya disebutkan dalam Taurat. Kalian tahu ini adalah kota Madinah, kota Rasul, kota hijrahnya. Kalian tahu ajaran ini benar. Kenapa kalian tidak mau beriman? Berimanlah. Mereka bilang, tidak, kami tidak mau beriman. Kata Nabi SAW, bertakwalah. Tetap mereka tidak mau. Kata Nabi SAW, baik, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Kata mereka, dia adalah tuan kami, dia anak tuan kami, dia orang yang paling alim di antara kami. Kata Nabi SAW, bagaimana kalau Abdullah bin Salam masuk Islam? Mereka bilang, enggak mungkin, mustahil. Itu orang yang paling hebat ilmunya di antara Yahudi. Kata Nabi SAW, wahai Abdullah, keluarlah. Abdullah lagi ada di belakang pintu, di belakang tembok masjid. Datang lalu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Bertakwalah hai Yahudi, masuk Islamlah. Maka tiba-tiba mereka mengatakan, sungguh dia adalah orang yang paling bodoh di antara kami, dan anaknya orang yang paling bodoh. Maksudnya ayahnya pun bodoh. Gitu kan. Kata Sofia, biasanya ya Rasulullah, ayah saya Huyai bin Akhtab dan paman saya Yasir ini setiap hari kalau ketemu saya pasti saya dipelukin, diciumin. Saya masih kecil, selalu saja. Kecuali pada saat itu hari, waktu mereka pulang dari masjid Anda, saya masih kecil di bawah 10 tahun. Kemudian mereka masuk ke dalam rumah, mereka buka pintu, saya pun mau menyambutnya, berharap saya dipeluk dan dicium. Ternyata mereka saking terganggunya dengan kejadian tersebut, mereka melupakan saya. Dan saya mendengarkan pembicaraannya. Pembicaranya adalah kata ayahku ya, kepada dia, kepada Yasir. Ini perkataan yang tersebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari ya. Kata Huyai kepada kakaknya Yasir, apakah dia orangnya yang telah disebutkan di dalam Taurat, yang Taurat maksudkan? Kata Huyai, ayahnya Sofia. Yasir berkata, saudaranya, iya, dia orangnya. Kalau kata Huyai lagi, apakah engkau telah memastikan semua ciri-ciri dan sifat-sifatnya? Kalau dia Nabi terakhir, kata pamanku Yasir, iya. Lalu kata ayahku, lalu apa keputusanmu? Kemudian kata pamanku Yasir, aku putuskan untuk memusuhinya selamanya. Gitu kan. Dan ini kata para ulama, sungguh ini kebodohan Yahudi. Karena sampai hari ini pun mereka tahu Islam benar, mereka tahu Islam akan menang. Tapi seperti itulah, subhanallah. Makanya kata Ibnu Abbas, ghairi maghdubi alaihim adalah orang-orang yang dimurkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka tahu kebenaran, mereka tidak mau ikuti. Maka Sofia pun mengatakan, gara-gara itu Islam masuk ke dalam hatiku. Karena aku tahu ternyata pamanku dan ayahku tahu kalau anda Nabi. Gara-gara itulah aku syahadat. Sofia ini sangat terkenal tentu radhiyallahu anha dengan kecantikannya. Sehingga beberapa istri-istri Nabi sering cemburu. Di antaranya Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau sering mengajak istri-istri yang lain mengatakan, hai anak Yahudi, hai anak Yahudi, begitulah. Ya. Karena ini bahasa seperti mengolok, gitu kan. Maka Sofia pun menangis satu waktu dalam hadis Bukhari, menangis lalu berkata, ya Rasulullah, bagaimana perilaku para maduku seperti ini nih? Mereka selalu mengatakan, hai anak Yahudi, hai anak Yahudi. Kebetulan, ya, Huyai bin Akhtab, ayahnya Sofia ini adalah keturunan langsungnya Nabi Harun. Jalur langsungnya Nabi Harun AS, ini ayahnya Huyai bin Akhtab. Kata Nabi SAW diajarkan, baterainya akan habis. Diajarkan kepada Sofia radhiyallahu anha, ya, katakan kalau seandainya kau diolok-olok lagi oleh madumu, ya, dia bilang, Nabi SAW katakan, aku adalah keturunan atau ayahku adalah seorang nabi, maksudnya si Harun, dan suamiku seorang nabi.
siapa di antara kalian yang seperti itu kedudukannya? Maka akhirnya tidak ada satupun waktu Sofia dihina atau dicaci maki atau berusaha dijatuhkan seperti itu, kata Sofia kepada Aisyah dan teman-teman yang lain atau madunya yang lain, saya adalah keturunan Nabi, ayahku Nabi, Harun, dan suamiku Nabi, Muhammad SAW. Siapa di antara kalian seperti itu? Maka akhirnya semenjak itu tidak pernah lagi sama sekali diolok-olok Sofia radhiyallahu anha. Baiklah, pada saat Nabi SAW sedang membagi-bagi harta rampasan benteng Ubay, maka ada satu orang Arab Badui, waktu itu teman-teman sekalian, dia sempat melihat peperangan tersebut, dia lewat, dia lihat bagaimana pasukan muslimin mengepung, kemudian dia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan pada saat mereka sholat, melihat akhlaknya muslimin gitu kan, baik sekali gitu. Lalu dia sempat bertanya dengan beberapa sahabat tentang Islam, masuklah Islam dalam hatinya. Lalu dia mengatakan, saya mau masuk Islam, di mana Nabi kalian? Para sahabat tunjuk, itu di depan sana. Maka orang ini pun datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan atau menyatakan ingin masuk Islam. Maka pada saat itu pun Nabi SAW mengatakan baiklah, dipandu syahadat. Setelah syahadat, Nabi lagi bagi ghanimah. Kata Nabi SAW, ambillah ini, dikasih sebagian, disuruh kasih. Lalu orang itu bilang, ya Rasulullah, saya tidak pernah berharap harta rampasan perang. Saya sudah kumpul dengan sahabat-sahabat Anda ini, saya dengar kalau mereka keluar dari Madinah bukan mengejar harta rampasan perang, tapi mereka mengejar mati syahid, masuk surga. Saya juga ingin itu ya Rasulullah. Dan saya ingin sekali agar anak panah Yahudi terlepaskan dari benteng mereka, kena di dada saya sebelah sini, tembus di sebelah sini. Dia tunjuk titiknya. Kata Nabi SAW, Allah akan berikan kamu kalau kau jujur. Kalau kau jujur Allah kasih. Maka subhanallah, awal sekali waktu mereka masuk ke benteng Nadhar tadi, waktu di benteng Ubay tadi, begitu mereka mau menyerang ke benteng yang setelahnya, ini tadi lupa diceritakan, mesti diceritakan untuk pembebasan benteng Ubay ya. Maka pada saat mereka menyerang benteng yang setelahnya, itu ada anak panah Yahudi yang lepas dan yang paling pertama mati si Badui ini. Waktu dia mati, sahabat semua ngurumunin, ini orang mati syahid nih gitu ya. Maka mereka melaporkan ya Rasulullah, mereka melaporkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah kejadian seperti ini. Maka Nabi SAW pun datang ke situ. Lalu tanya, heran melihat, bukankah dia tadi yang baru syahadat nih? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah, ini orangnya tadi. Kata Nabi SAW, apakah betul dia? Pastikan. Dua kali ditanya. Kata sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, maha suci Allah yang telah membenarkan janjinya. Siapa yang ingin melihat penghuni surga yang tidak pernah sujud sekalipun. Tadi ada yang tidak pernah sholat satu rakaat pun. Ini tidak pernah sujud sekalipun, maka lihatlah orang yang ini. Maka di sini juga tentunya isyarat dari Allah, dari Nabi SAW, kalau sebenarnya Allah akan membenarkan orang yang meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi SAW bersabda atau membaca doa, ya Allah, ia adalah hambamu yang telah berhijrah ke jalanmu dan jujur padamu, maka saksikanlah. Juga terimalah ia dan aku menjadi saksi untuknya. Nabi SAW juga memberi semua yang tidak bisa hadir Khaybar karena udur. Ada 4 atau 5 orang sahabat tadi yang saya bilang, tidak bisa hadir karena punya udur, sakit, disiapkan ghanimah buat mereka. Juga Nabi SAW menyendirikan harta rampasan pada yang belum ikut Khaybar karena ada udur, tidak bisa ikut umrah dan juga kesepakatan Hudaybiyah. Jadi ada juga penduduk Madinah teman-teman sekalian yang tadinya Nabi keluar 1.400 orang itu karena memang ada yang mau ikut tapi tidak bisa. Itu punya udur, sementara mereka tadinya juga kalau ikut di Khaybar pun tidak dapat ghanimah, tapi Nabi SAW sisipkan juga harta rampasan buat mereka. Pada saat itu ada satu kejadian unik. Masih ingat tadi Uyainah bin Husain? Hah? Masih ingat gak? Siapa? Hah? Iya, kepala suku apa? Ghatafan. Yang tadi pergi pulang ke sukunya itu. Di saat itu dia datang. Waktu muslimin sudah menang. Dan Nabi SAW lagi bagi-bagi ghanimah. Datang orang ini, suku Ghatafan. Pada saat melihat muslimin telah menang dan membagi-bagi harta rampasan perang, ia berkata, dia datang langsung, tidak ada malunya nih. Dia datang kepada Nabi SAW lalu dia mengatakan, wahai Muhammad, berikanlah aku juga bagian dari rampasan. Karena aku telah meninggalkan Yahudi dan tidak ingin memerangimu.